Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah analisis struktur metode matriks dengan contoh balok cantilever. Di sini adalah gambar sebuah balok cantilever dengan ujung satunya terjepit dan ujung lainnya bebas. Di tengah-tengah balok terdapat sebuah tumpuan roll. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan, maka kita akan memberikan identitas. Pada tumpuan jepit kita sebut titik 1, pada ujung bebas kita sebut titik 3, dan pada tumpuan roll kita sebut titik 2. Jarak dari titik 1 ke titik 2 adalah 5 meter. Jarak dari titik 2 ke titik 3 adalah 2,5 meter. Dimensi penampang balok adalah tinggi penampang balok 500 mm dan lebar penampang balok 300 mm. Di sini saya memberikan identitas warna kuning untuk nilai yang diinput. Balok cantilever tersebut menerima beban merata sebesar 25 Newton per milimeter. Kemudian mutu betonnya sebesar 20 megapascal. Modulus elastisitasnya 21.019, sekian megapascal. Luas penampang dari balok adalah tinggi penampang balok dikalikan dengan lebar penampang balok, maka didapatkan 150.000 mm persegi. Panjang balok apabila kita bawa ke dalam satuan milimeter, titik 1 ke titik 2 adalah 5.000 mm, titik 2 ke titik 3 adalah 2.500 mm. Momen inersia dari balok cantilever yang kita tinjau, karena penampangnya persegi, maka menghitung momen inersianya adalah 1/12 B kali H pangkat 3. Maka kita dapatkan nilai sekian milimeter pangkat 4. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung matriks kekakuan dari balok tersebut. Ini adalah rumus dari matriks kekakuan, di mana fungsi dari modulus elastisitas dikalikan dengan momen inersia, kemudian dibagi dengan panjang balok yang kita tinjau dikalikan dengan matriks 4x4. Nah, di sini kita akan bagi dua balok karena ada yang memisahkannya tumpuan di tengah-tengah balok cantilever. Jadi, titik 1 ke titik 2 kita sebut elemen pertama. Kemudian titik 2 ke titik 3 kita sebut elemen kedua. Maka ada dua matriks kekakuan yang kita hitung, yaitu kekakuan pada elemen pertama dan kekakuan pada elemen kedua. Yang membedakannya adalah panjang dari kedua elemen tersebut. Kita menghitung kekakuan dari elemen pertama. Momen inersia dikalikan dengan modulus elastisitas dibagi dengan jarak atau panjang elemen pertama, maka didapatkan sekian 525,47. Kemudian kita masukkan matriks 4x4-nya, ini adalah 12.
ini adalah 6 dikalikan dengan L. Jangan lupa ini adalah panjang L elemen pertama. Tadi di contoh kita adalah 5000 mm. Kemudian ini min 12, kemudian ini 6L, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan. Jangan lupa perkalian dengan angka yang sama pada Excel, maka angka yang sama tersebut kita kunci menggunakan F4 di keyboard Anda. Kita coba. 525 kita kunci terlebih dahulu, F4 dikalikan dengan matriks yang pertama. Untuk selanjutnya tinggal kita copy saja. Maka matriks kekakuan elemen pertama kita dapatkan. Kemudian kita menghitung matriks kekakuan elemen kedua, yang membedakannya hanya di panjang elemennya saja. Caranya sama dengan menghitung elemen kekakuan matriks kekakuan elemen pertama, maka kita dapatkan matriks kekakuan elemen kedua. Karena balok kita merupakan satu kesatuan, maka kita gabung matriks kekakuan elemen 1 dan elemen 2, kita sebut dengan kekakuan global. Kekakuan global hasilnya nanti penggabungan dari matriks 4x4 adalah didapatkan matriks 6x6. Nah, ini adalah matriks kekakuan elemen pertama, kemudian ditambahkan dengan matriks kekakuan elemen kedua. Yang menjadi irisannya adalah ujung bawah matriks kekakuan elemen 1 dan ujung atas matriks kekakuan elemen 2. Maka ini hasilnya adalah ini ditambahkan dengan ujung atasnya. Maka kita dapatkan kekakuan global dari balok cantilever yang kita tinjau. Baik, langkah kedua adalah menghitung reaksi dan momen primer. Untuk reaksi adalah rumusnya beban yang terjadi apabila beban merata dikalikan dengan jarak dibagi 2. Maka momen yang pertama, momen yang terjadi adalah beban merata dikalikan dengan jarak yang dikuadratkan dibagi dengan 12. Nah, kita tinjau per elemen. Maka ada titik 1 dengan titik 2. Berarti ini yang kita tinjau adalah elemen pertama. Maka kita dapatkan gayanya adalah sebesar beban merata dikalikan dengan jarak atau panjang elemen pertama dibagi dengan 2. Jangan lupa nilainya minus karena dia reaksi arahnya ke atas berlawanan. Begitu juga dengan elemen kedua, reaksi yang kedua tetap minus karena dia arahnya ke atas. Momen yang pertama di titik 1 adalah angkanya minus, momen di titik 2 angkanya positif karena searah dengan jarum jam. Kemudian kita hitung gaya yang terjadi pada elemen kedua. Ini adalah jarak pada elemen kedua, yang membedakannya hanya jaraknya saja, berarti titik 2 dengan titik 3. Maka kita gabung gayanya adalah atau reaksi dan momen globalnya adalah matriks 6x6. Irisannya adalah ujung bawah dari elemen 1 dan ujung atas dari elemen 2. Maka kita dapatkan reaksi dan momen globalnya adalah sekian. Langkah selanjutnya adalah menghitung reaksi dan momen balok.
Sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kembali, di dalam sebuah tumpuan kita akan mengalami yang namanya 3 hal. Ada rotasi, ada momen, dan ada displacement atau lendutan. Rotasi simbolnya ini, momen ini, displacement simbolnya adalah ini. Nah, kita balik ke soal yang pertama. Nah, di titik 1 tumpuan jepit, maka tidak akan mengalami rotasi. Berarti rotasinya adalah 0. Karena dia jepit, maka terjadi momen. Oke. Karena dia jepit, maka tidak ada lendutan karena dia terjepit sempurna. Di titik yang kedua, karena dia roll, maka dia tidak mengalami momen, kemudian tidak mengalami rotasi, kemudian tidak mengalami lendutan. Nah, di titik yang ketiga, tidak mengalami momen karena dia bebas, mengalami rotasi, dan mengalami lendutan. Oke. Mengalami momen, mengalami rotasi, dan mengalami lendutan di titik 3 karena dia bebas. Dia bisa berputar, dia bisa melendut, dan dia bisa menerima momen. Maka di titik U11 boundary conditionnya U11, U22, dan U21 adalah 0. Semuanya adalah 0. Yang memiliki nilai adalah di titik 3. Nah, di titik 3 ini yang memiliki rotasi, kemudian momen, kemudian displacement. Nah, di sini saya tambahkan angka 1 di tengah-tengah matriksnya. Ini adalah ketentuan apabila kita mengalihkan matriks, maka nilainya di diagonal ini harus diisi supaya perkalian matriks kita bekerja dengan baik. Apabila ini diisi 0 semuanya, maka hasilnya nanti tidak akan keluar. Nah, maka di diagonalnya diisi 1, kemudian 1, kemudian 1. Oke. Nah, kemudian di sini U11, U12, U21-nya 0. Nah, kita ambil dari angka gayanya tadi, reaksi dan momen globalnya kita masukkan yang bagian U22, U31, dan U32-nya saja. Kemudian kita operasikan fungsi ini adalah matriks 6 kali 6 dikalikan dengan angka yang belum kita ketahui, fungsi dari U, sama dengan fungsi dari reaksi dan momen global. Karena ini matriks, seharusnya ini dibagi dengan matriks 6 kali 6 ini. Tapi karena ini matriks, maka tidak ada pembagian, adalah perkalian, akan tetapi yang kita pindahkan ini kita inverse terlebih dahulu. Jadi rumusnya adalah perkalian dari inverse matriks ini dikalikan dengan matriks yang ini. Kita coba ya. Untuk perkalian di dalam Excel matriks, kita memblok terlebih dahulu tempat atau lokasi hasil matriks yang akan kita hitung sebelum kita memfungsikannya. Jadi kita blok terlebih dahulu areanya matriks 6 kali 1, fungsinya adalah perkalian MMULT, kemudian M trans inverse
min first dari matriks 6 kali 6, kemudian dikalikan dengan matriks 6 kali 1. Ketika mengenternya tidak hanya enter biasa, tapi shift, control, kemudian baru di enter. Maka akan keluar hasilnya. Apabila Anda hanya menekan enter saja, maka tidak akan keluar hasilnya. Maka ketika Anda memfungsikan hasilnya, shift, control, baru di enter, maka kita dapatkan hasilnya adalah sekian. Maka kita mendapatkan displacement atau lendutan di titik 3 sebesar 3,09 mm. Jadi kita sudah bisa mendapatkan berapakah displacement atau lendutan yang terjadi pada titik 3. Maka kita jawab 3,097 mm. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan gaya momen yang terjadi di titik 1 dan titik 2. Ini adalah fungsi dari rumusnya adalah R sama dengan matriks kekakuan global dikalikan dengan gayanya yang terjadi tadi, boundary conditionnya dikurangi dengan gaya keseluruhan atau reaksi dan momen global. Nah, ini adalah matriks kekakuan global, ini adalah boundary conditionnya, kemudian ini adalah reaksi dan momen global. Yang pertama kita lakukan adalah perkalian dulu. Nah, maka kita blok dulu daerah hasilnya. Fungsi tadi dari perkalian adalah ULT, kemudian buka kurung, matriks yang pertama, titik koma dengan yang dikalikan, tutup kurung, shift, control, enter. Oke, setelah itu dikurangi dengan reaksi dan momennya. Maka ini sama dengan ini, fungsi dari matriks ini dikurangi dengan ini, dapatkan, tinggal di copy. Selesai. Maka kita mendapatkan reaksi dan momen. Di sini ini adalah minus sekian, maka kita anggap 0. Di sini juga minus sekian, maka kita anggap 0, 0, sekian. Maka gaya yang terjadi di titik 1 adalah sebesar 54.687,5 Newton. Kemudian momen yang terjadi di titik 1 adalah 39.62500 Newton milimeter, dan pada gaya pada titik 2 atau R2 adalah 132.812,5 Newton. Nah, di sini kita bisa menghitung menggunakan analisis struktur metode matriks, yaitu gaya, momen, dan displacement yang terjadi pada balok cantilever. Baik, adik-adik mahasiswa, sekian materi kita untuk hari ini. Silahkan dicoba, selamat mencoba, semoga sukses. Selamat pagi, terima kasih.